Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dalam buku panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dianjurkan seorang suami tidak tergesa-gesa dalam persetubuhan. Kita memang ketahui bahwa laki-laki lebih cepat klimaksnya daripada perempuan. Di sini dituntut seorang suami tidak egois ketika menunggu istrinya. Jangan sampai selesai dahuluan, istrinya belum apa-apa. Kalau orang barat mengibaratkan seperti susunan tata surya, suami itu seperti Venus, wanita seperti Mars. Dalam teori tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet yang lain mengelilingi matahari. Jelas planet yang lebih dekat dengan matahari akan lebih cepat revolusinya waktu dalam mengelilingi matahari. Dalam teori tata surya tersebut, Venus dalam mengelilingi matahari hanya membutuhkan waktu 225 hari. Dan Mars yang letaknya lebih jauh, urutannya Venus, Bumi, kemudian Mars membutuhkan waktu 687 hari. Jadi tidak akan ketemu. Kita ibaratkan saja orang tawaf ya. Kalau susunan tata surya kita semuanya belum melihatnya, terlalu besar. Kalau tawaf setiap hari kan disyuting live. Orang yang mengelilingi Ka'bah, yang dekat dengan Ka'bah akan lebih cepat daripada yang jauh. Jadi selesainya lebih cepat mana? Lebih cepat yang dekat dengan Ka'bah. Ya, kalau kita lomba lari di sekitar Monas, kalau suruh pilih dekat dengan Tugu Monas atau yang jauh? Jelas pilih yang dekat karena cepat. Barangkali yang dekat ini sudah 7 putaran, yang jauh belum sampai 1/4 putaran. Jadi laki-laki itu dekat dengan Tugu Monas karena punya Monas, dan wanita itu jauh. Di sini laki-laki harus sabar menunggu istrinya. Ya. Jangan dia memuaskan diri, ya lari, semangat saya sudah 7 putaran, sudah 10 putaran. Istirahat. Istrinya jauh di sana, belum 1/4 putaran, belum apa-apa. Maka di sini perlu bagaimana bisa serasi, bisa bareng antara yang dekat dengan
poros dengan yang jauh. Mungkinkah demikian? Mungkin. Seperti apa? Seperti jarum jam. Antara pangkal dan ujung bareng. Ya. Ketika ujungnya di angka 1, pangkal masih menunjuk ke arah angka 1. Tidak mungkin ya. Ujungnya masih di angka 1, pangkalnya sudah di angka 5. Jadi dengan sabar, pangkal jarum jam ini menanti ujungnya. Di sini perlu apa? Perlunya adanya hubungan. Karena nyambung jarum jam itu antara pangkal dengan ujung. Adapun orang yang lari tutunan tata surya, ya meskipun masih ada perdebatan tentang susunan tata surya tersebut, ya itu nggak ada hubungannya antara Venus dengan Mars, nggak ada tali yang menghubungkan, sehingga Venus muter saja lebih cepat, sementara Mars pelan-pelan. Begitu juga orang yang lari di sekitar Monas misalnya, nggak ada tali yang menghubungkan dengan orang yang di ujung dengan orang yang dekat di poros. Maka harus ada hubungan. Jadi harus ada interaksi, tidak egois antara suami yang tentunya lebih aktif dengan wanita yang menerima sebagai objek, seringkali sebagai objek. Seperti juga jarum jam ini yang menggerakkan ujung itu adalah pangkal. Ujung ini tidak bergerak kalau pangkal tidak bergerak. Maka seorang suami haruslah aktif ya, memanaskan pasangannya. Tentunya dengan berbagai macam cara untuk memanaskan pasangannya. Dan ini adalah perintah syariat kita untuk melakukan pemanasan. Kita dilarang menggauli istri kita seperti hewan atau binatang. Kalau hewan atau binatang tanpa pemanasan, langsung seperti itu. Jadi manusia tidak boleh seperti itu. Ya harus ada rayuan, harus ada cumbuan dan seterusnya. Jadi jangan egois sebagai laki-laki. Kalau seorang laki-laki sukses bisa memuaskan istri di atas ranjang, ini juga akan membantu keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau gagal, bisa jadi istri uring-uringan. Jadi istri uring-uringan itu bisa jadi penyebabnya adalah tidak terpuaskan di ranjang, namun malu mengutarakan saya tidak puas. Apa? Disalurkan ke hal-hal yang lainnya. Ya. Goreng tempe gosong. Karena apa? Pelampiasan. Karena tidak dipuaskan di atas ranjang. Dan lain sebagainya. Dari tindakan-tindakan yang aneh-aneh dari seorang istri. Kemudian yang ke-12. Masih banyak yang bujang ya di sini. Bagaimana seorang suami menggauli istri? Ya. Kalau tadi durasinya, sekarang dijelaskan bagaimana caranya. Tentunya secara global, tidak mendetail. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian seperti ladang kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu sebagaimana saja kalian menghendaki. Jadi dengan cara bagaimanapun bebas kita mengolah tanah. Mau pakai cangkul, mau pakai bajak yang modern, terserah. Dari ujung, dari samping, sekehendak kita. Dan bisa variasi. Cocok tanam kali ini dari depan, besok dari samping, besoknya lagi dari belakang. Agar apa? Kita tidak bosan dalam bercocok tanam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari
dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Ia mengatakan, kaum Yahudi mengatakan, jika seorang pria menyetubuhi istrinya dari arah belakangnya pada duburnya, yaitu dari arah belakang, dari arah dubur, tapi masuknya pada kubul, maka anaknya akan lahir dalam keadaan matanya juling. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian seperti ladang, datangilah ladang tersebut sekehendak kalian. Jadi ini membantah keyakinan orang-orang Yahudi bahwa yang menyebabkan mata juling adalah seorang laki-laki mendatangi istrinya dari arah belakang. Kemudian Nabi bersabda, silahkan dari arah depan dan belakang asalkan pada kemaluan. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan tentang prinsip orang Yahudi yang beranggapan bahwa seorang wanita jika didatangi dari arah belakang, maka anak yang lahir akan juling. Sebagian orang-orang Ansor, penduduk Madinah, meniru perilaku orang-orang Yahudi ini, bahwa mereka tidak mendatangi istri-istri mereka kecuali dari arah depan. Jadi hanya satu gaya saja. Kemudian tatkala para sahabat hijrah, sahabat muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, terjadi pernikahan antara laki-laki dari kalangan muhajirin dengan wanita dari Ansor. Ketika malam pertama, sahabat dari kalangan muhajirin ini ingin menggauli istrinya dari arah belakang, dan kebiasaan itu tidak dikenal oleh masyarakat Ansor, penduduk Madinah. Maka dia tidak mau, wanita ini tidak mau, kemudian lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 223 ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah seperti ladang bagi kalian, datangilah, olahlah ladang kalian sekehendak kalian, semau kalian. Jadi di sini merupakan keluasan dari syariat kita, dibebaskan bagi seorang suami menggauli istrinya dalam bentuk apapun. Jadi tidak usah diperinci, bagaimanapun bentuknya, selama masuknya ke dalam kubul maka tidak mengapa. Ya, mau jungkir balik, mau bagaimana, terserah. Yang jelas masuknya zakar pada kemaluan wanita. Ibnu Qudamah berkata, tidak mengapa menikmatinya di antara, ya mungkin ini vulgar tapi harus saya bacakan. Dan buku ini yang milih bukan saya hanya melanjutkan ya. Tidak mengapa menikmatinya di antara dua pantatnya asal tidak memasukinya. Karena sunnah hanya mensinyalir haramnya menyetubuhi dubur atau anus. Jadi larangan ini dikhususkan terhadap hal itu, diharamkan karena kotor, dan itu dikhususkan pada dubur atau anus. Jadi pengharamannya dikhususkan pada anus tersebut. Imam Syafi'i juga berkata, adapun menikmati istri di antara kedua pantat tanpa memasukkan penis ke dalam dubur atau anus, begitu juga seluruh tubuh, maka tidak mengapa insya Allah. Jadi yang dilarang hanya memasukkan kemaluan ke dalam lubang dubur, ya. Karena lubang dubur tidak diciptakan untuk dimasukin penis, ya. Bisa saja
penis akan terluka ya, karena tidak ada zat cairan sebagaimana yang terdapat di dalam vagina. Vagina saja kalau tidak ada pemanasan, maka di awal disebutkan ya, dianjurkan bagi laki-laki untuk melakukan pemanasan agar ada pelumas dalam vagina tersebut. Ketika tidak ada pelumasnya, maka bisa jadi akan terjadi cedera baik pada kemaluan laki-laki maupun perempuan. Terlebih apabila dilakukan ya di dalam anus ya. Karena di dalam anus tidak ada cairan tersebut. Pemanasan berapa jam pun tidak akan keluar cairan tersebut dari anus. Dan ketika terluka dan di situ ada najis, maka akan terjadi infeksi dan penyakit pada kemaluan laki-laki. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan dilarangnya menyetubuhi istri pada duburnya. Namun kalau dari belakang namun tidak masuk ke dalam dubur, ini diperbolehkan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian Nabi SAW juga bersabda mengenai ayat ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, akbil wa adbir wattaqid dubur wal haidah. Datangilah wanita dari depan, dari belakang, dan jauhilah dubur atau anus dan kemaluan yang sedang mengalami haid. Jadi dari depan maupun dari belakang ini diperbolehkan. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan melihat kepada seorang pria yang mencampuri pria, melakukan homoseksual atau mencampuri wanita pada duburnya. Jadi ini adalah perbuatan yang dilaknat. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW tentang mencampuri wanita di bagian belakangnya, atau seorang pria mencampuri istrinya di bagian belakang. Maka Nabi SAW menjawab boleh. Ketika orang itu pergi, beliau memanggilnya atau beliau memerintahkan supaya memanggilnya. Ini rawi lupa apakah Nabi sendiri yang memanggilnya atau Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil orang ini. Ini menunjukkan amanah ilmiah ya, amanahnya seorang perawi. Padahal apa? Tidak merubah makna apakah yang memanggil Nabi atau Nabi mengutus utusan. Jadi karena dia lupa, dia sebutkan. Dia lupa apakah Nabi memanggil orang ini setelah bertanya apakah boleh seorang laki-laki menggauli istrinya dari belakang. Nabi SAW mengatakan boleh. Kemudian setelah pergi, orang ini dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, bagaimana pertanyaanmu? Di dua lubang atau di lubang mana dari kedua lubang itu? Apakah dari belakangnya namun tetap pada kemaluannya, yaitu dari kubul? Maka ini dibolehkan. Adapun dari belakangnya pada lubang anusnya, maka ini dilarang. Kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka harus diterangkan oleh Nabi SAW meskipun vulgar, karena kalau tidak dijelaskan bisa jadi orang akan salah paham ya.
Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kinayah, menggunakan perumpamaan, ya. Bersetubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ember masuk ke dalam sumur. Kalau itu sudah bisa dipahami, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafadz itu. Tatkala orang ini bertanya dan minta fatwa, maka harus jelas, ya, disebutkan kubul dan dubur, agar apa? Tidak salah paham, benar-benar memahami bahwa memasukkan zakar ke dalam dubur itu adalah haram. Adapun lewat belakang kemudian masuk di depan atau masuk ke dalam kubul, ini diperbolehkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Janganlah kalian mencampuri wanita pada duburnya. Kemudian di Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata haidon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi wanita haid, menggauli wanita haid, yaitu dengan memasukkan zakar ke kemaluan wanita yang sedang haid, atau mendatangi wanita dengan memasukkan zakar di duburnya, atau mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran telah melarang kita untuk menggauli wanita haid, yaitu dengan memasukkan zakar ke kemaluan yang sedang haid. Adapun apabila tidak sampai memasukkan, maka ini diperbolehkan. Dan mendatangi dukun serta membenarkannya, karena kita dilarang untuk percaya pada dukun. Maka orang yang melakukannya sama saja dia kufur terhadap ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, apabila seseorang menyetubuhi istrinya pada duburnya dan istrinya mentaatinya, padahal perbuatan tersebut dilarang, maka keduanya mendapatkan sanksi, yaitu takzir. Takzir itu adalah hukuman yang tidak tertera di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan haram, namun hukumannya tidak tertera di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seseorang perlu dihukum agar menjauhi perbuatan tersebut. Ya, kalau zina disebutkan ayatnya, kemudian minum khamr ada hukumannya, mencuri ada hukumannya, mendatangi wanita pada duburnya tidak disebutkan. Maka di sini kembali kepada ijtihad seorang hakim. Ya, ijtihad seorang hakim, hukuman apa yang pas, yang dilihat bahwa seseorang akan berhenti dari perbuatan tersebut. Bahkan para ulama mengatakan, jika masih juga melakukan seperti itu, maka laki-laki dan perempuan tersebut, suami istri tersebut dipisahkan. Para ulama mengatakan, ya, bahkan salafus saleh, ya, di dalam athar menyebutkan bahwa perbuatan seperti ini adalah lutiyah sughra, homoseksual kecil, ketika seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dubur atau anus istrinya. Kemudian Ibnu Qudamah juga ditanya, jika suami melakukan perbuatan yang dilarang dan dia mencampuri istrinya pada duburnya karena kebodohan mengenai hukum ini, maka apakah ada had? Ya, had itu adalah hukuman yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Apakah ada had
hukuman yang ada ketentuannya dalam syariat untuk itu? Maka Ibnu Qudamah menjawab, jika dia mencampuri istrinya pada duburnya, maka tidak ada had atasnya. Karena dalam perbuatan yang dilakukannya terkandung syubhat, tapi dia diberi sanksi atau takzir, hukuman yang ketentuannya tidak diatur dalam syariat, namun diserahkan kepada hakim untuk berijtihad, dengan catatan tidak mencapai pada tingkatan hukuman had. Ya, kalau hukuman had, seorang pezina itu dirajam, ya, maka tidak mencapai pada hukuman tersebut. Karena perbuatan haram yang dilakukannya, wanita diwajibkan mandi karena masuknya kemaluan ke dalam lubang dubur. Begitu juga suaminya. Jadi kalau terjadi karena ketidaktahuan, maka keduanya wajib mandi janabah. Kemudian larangan yang lain adalah diharamkan menggauli istri ketika sedang haid. Dan yang dimaksud menggauli di sini adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita yang sedang haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka bertanya kepada kalian, ya, mahid itu adalah tempat keluarnya haid. Di dalam bahasa Arab ini adalah ismul makan, nama tempat. Jadi mahid itu bukan haid. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia diartikan tentang haid, padahal mahid itu adalah tempat keluarnya haid. Ya, tempat keluarnya haid artinya adalah kemaluan wanita yang sedang mengeluarkan haid. Katakanlah tempat keluarnya haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, tatkala haid, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Artinya menjauhkan, hanya menjauhkan zakarnya saja, ya. Diperbolehkan menikmati seluruh bagian tubuh wanita, ya, terkecuali dubur, ya. Ketika haid diperbolehkan menggauli wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Dikecualikan adalah tempat keluarnya haid tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'in illan nikah." Lakukan segala sesuatu kecuali apa? Penetrasi, memasukkan zakar ke kemaluan wanita. Itu saja yang dilarang. Adapun yang lainnya boleh. Ya. Jadi yang dilarang adalah kemaluan tersebut masuk ke kemaluan wanita, ya. Zakar masuk ke kemaluan wanita ketika kemaluan tersebut mengeluarkan darah haid. Jadi kalau landasan sedang banjir, pesawat dilarang mendarat, nanti bisa tergelincir. Orang-orang Yahudi, mereka kalau wanita-wanita mereka haid, istri-istri mereka haid, ditinggalkan, tidak digauli sama sekali, bahkan disuruh tidur di luar. Ya. Kalau istrinya haid, maka disuruh tidur di luar. Jadi Yahudi ini dalam toharoh itu lebih hulu, ya, berlebih-lebihan. Mereka kalau kena najis itu bukan dicuci, tapi digunting, ya. Pakaian yang najis tersebut digunting dan dibuang. Jadi sangat berhati-hati ketika menghadapi najis. Syariat kita mudah, ya. Kalau kena najis cukup dicuci. Syariat mereka itu berat. Makanya di dunia ini jarang orang yang beragama Yahudi, ya. Karena syariatnya apa? Berat. Kalau menyembelih
sekali sesembelihan harus sembelihan yang pertama itu yang menyebabkan binatang yang disembelih itu mati. Jadi dari leher kiri ke kanan sekali tebas mati. Jadi kalau dibalikkan lagi 2 atau 3 kali, maka sesembelihannya tidak sah. Mereka menganggapnya itu adalah bangkai. Jadi biasa di Palestina ya, kalau ada orang Yahudi menyembelih ya, orang-orang Palestina ngerumunin ya. Karena apa? Kalau lebih dari 2 kali kemudian tidak mati, mereka tinggal dan diambil oleh orang Palestina. Begitu juga dalam menyikapi wanita haid ya. Kalau istrinya haid ditinggal ya, suruh tidur di luar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu kepada wanita yang haid kecuali memasukkan dzakar ke kemaluan wanita. Maka ketika mengetahui syariat ini, orang Yahudi mengatakan, orang ini tidak ingin membiarkan sedikit pun dari perkara kita, yaitu ajaran kita, kecuali menyelisihi kita dalam perkara tersebut. Jadi apa saja dari ajaran kita, pasti Muhammad menyelisihi. Jadi tidak akan membiarkan sama ibadahnya dengan ibadah kita. Dan itu memang dalam banyak perkara, seperti puasa Asyura. Orang Yahudi puasa Asyura di tanggal 10. Maka Rasulullah SAW ingin menyelisihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9. Jadi puasanya tanggal 9 dan 10. Namun sekarang kebalik, justru umat Islam meniru tata cara peribadatan orang-orang Yahudi. Tapi bukan tata cara peribadatan yang berat-berat, ya. Cara peribadatan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Suami boleh mencumbui istri saat sedang haid selain kemaluannya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Shaddad. Ia mengatakan, aku mendengar Maimunah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencubui seorang dari istrinya, salah seorang istrinya, maka beliau memerintahkannya agar memakai kain ketika sedang haid, yaitu kain pada kemaluannya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, boleh menikmati apa yang berada di atas kain, yaitu yang ada di atas pusar, ya, dari pusar ke atas, dan apa yang di bawahnya, yaitu dari pusar ke bawah. Hanya saja wanita harus mengikatkan kain sarung, ya, itu pada zaman dahulu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha agar mengikatkan kain sarung, lalu beliau menggumulinya pada saat ia sedang haid. Beliau memerintahkan untuk mengikatkan kain sarung agar apa yang tidak disukainya tidak terlihat, yaitu bekas darah. Jika suami berkeinginan untuk menikmatinya, misalnya di sekitar paha, maka tidak mengapa, ya. Jadi tujuan dari ditutupnya kemaluan tersebut, ya, kalau sekarang mudah, ya, dengan memakai softtek dan celana dalam sudah cukup, sudah aman, ada safety-nya. Jadi sudah ada portalnya, tidak bisa masuk. Ketika seorang wanita sudah menutup, ya, kemaluannya, maka suami boleh menikmati bagian manapun dari tubuh istrinya, ya. Bahkan di antara ulama, di antaranya Ibnu Hajar menyebutkan, ya, disebutkan karena agar suami tidak sungkan untuk menikmati bagian istrinya ketika haid, ya. Ini gunanya untuk apa? Karena di zaman sekarang ini laki-laki biasanya memiliki istri hanya satu. Jadi ketika istri haid, kemudian syahwat bergejolak, ya, sampai ubun-ubun, pening 7 keliling, ya, maka bagaimana caranya? Diperbolehkan dalam syariat kita, ya, untuk menggauli istri, ya,
ketika haid, asalkan larangan tadi tidak dilakukan. Di antaranya Ibnu Hajar menyebutkan apabila memasukkan ya kemaluannya di antara dua ketiak istri, kalau itu memang memuaskannya maka tidak mengapa ya. Di antara dua lutut, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di antara dua paha, atau maaf di antara kedua payudara, atau yang lain apapun ya, tidak usah disebut apapun ya. Tentunya masing-masing laki-laki ya berbeda mana yang dia rasakan nikmat dari tubuh istri tersebut. Maka ini tidak mengapa, ini dibolehkan di dalam syariat. Jika ditanyakan bagaimana Anda menjawab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa yang dihalalkan bagi laki-laki terhadap istrinya saat sedang haid, beliau menjawab ma fauqal izar, apa yang berada di atas sarung. Jadi ada yang beranggapan bahwa yang halal yang bagian atas saja, dari pusar ke atas. Adapun dari paha ke bawah itu tidak halal berdasarkan hadis ini. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tetap dibolehkan baik bagian atas maupun bagian bawah, dengan alasan yang pertama, ini dimaksudkan untuk menjauhi, menghindari dan menjauhi. Yang kedua, ini berlaku bagi orang yang tidak dapat menahan dirinya, karena seandainya dia dapat menikmati sekitar kedua pahanya misalnya, maka dia tidak akan tahan lalu menyetubuhi kemaluannya, baik karena kurangnya pengetahuan agamanya atau karena syahwatnya. Jadi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya dianjurkan untuk menikmati dari bagian pusar ke atas saja, karena dikhawatirkan kalau bermain-main ya di dekat kemaluan dia tidak tahan. Mungkin karena kebodohannya atau mungkin karena syahwatnya yang bergejolak sehingga tidak sabar. Dan ini pernah terjadi pada orang yang sudah mengetahui hukum ini. Tatkala itu istrinya sedang nifas, ya, tapi sudah kuat untuk digauli. Dia tahu hukumnya. Jadi sama-sama kedua-duanya memuncak, ya, terlebih suaminya yang cenderung memaksa, ya. Kalau istri ya cenderung menurut, dia ya memaksa. Istrinya sempat tanya gimana hukumnya, nantilah hukumnya kan. Nanti hukumnya. Akhirnya benar menggauli istrinya ketika sedang nifas, dan nifas itu sama dengan haid hukumnya, sama persis. Karena di dalam lafaz terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nifas itu adalah haid, haid itu adalah nifas. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha sedang menunaikan ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, anafisti, apakah engkau sedang nifas? Padahal apa? Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah melahirkan anak. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anafisti ini adalah apakah engkau haid? Apakah engkau nifas? Ini maksudnya adalah apakah engkau haid? Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ma fauqal izar, hendaknya menikmati yang bagian atas, ini dikhawatirkan kalau menikmati bagian bawah, terlebih-lebih yang dekat dengan kubul, karena sebagian laki-laki tidak tahan, tidak bisa mengekang nafsunya sehingga melakukan pelanggaran tersebut. Syekh Utsaimin mengatakan, ya, dibolehkan menikmati keseluruhannya berdasarkan hadis yang tadi sebelumnya kita baca, isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu. Jadi pada laki-laki yang bisa menahan ketika bermain di dekat lubang kemaluan, maka silahkan saja, asalkan tidak sampai masuk, ya. Asalkan tidak sampai masuk. Adapun pada tipe laki-laki yang tidak sabaran, maka jangan main-main di bawah, ya. Silahkan di luar bandara saja, jangan dekat-dekat landasan. Tapi kalau yang sabar boleh di dekat-dekat landasan. Ini tidak mengapa. Kita lanjutkan. Imam Syafi'i berkata, sebagian ulama
yang ahli mengenai Al-Quran berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhi wanita-wanita di waktu haid, yakni pada tempat keluarnya haid. Ibnul Qayyim berkata dalam komentarnya atas Sunan Abu Dawud, ayat ini mengandung arti menjauhi semua badan wanita, ya. Jadi ayat ini secara teksnya, secara zahirnya adalah mengandung arti menjauhi seluruh badan wanita seperti orang Yahudi. Tetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Rasulullah ini yang menerangkan Al-Quran. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah implementasi wujud dari pengamalan Al-Quran. Jadi bagaimana kita mengamalkan Al-Quran adalah dari tata cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Al-Quran. Sebagaimana perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Bahwasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi tidak mungkin bertentangan antara ayat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnul Qayyim mengatakan kalau secara zahir diperintahkan untuk menjauhi wanita, tetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan supaya menjauhi apa yang ada di bawah kain sarung dan membolehkan apa yang di atasnya. Jadi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggauli istri-istri beliau, meskipun Rasulullah memiliki banyak istri, tetap ya istri yang sedang haid, Aisyah radhiyallahu anha juga digauli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kita sebutkan tadi. Lalu apa hukuman bagi orang yang menggauli istrinya, memasukkan dzakar ke kemaluan istrinya yang sedang mengeluarkan darah haid? Ini ada hukumannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud. Hadisnya adalah sahih di dalam Irwaul Ghalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seorang memasukkan dzakarnya ke kemaluan istrinya yang sedang mengeluarkan darah haid, yatasaddaqu bidinarin au nisfi dinar, hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar, dan 1 dinar itu setara dengan 4,5 gram emas, ya. Senilai itulah denda yang dijatuhkan kepada laki-laki yang menggauli istrinya. Jadi boleh diuangkan, ya, dalam bentuk uang, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Selanjutnya adalah kapan dibolehkan mencampuri istri setelah bersih, yaitu setelah terhentinya haid, yaitu kapan dibolehkan dzakar masuk ke dalam kemaluan wanita setelah darahnya berhenti dari haid. Ya, adzan dulu ya. Kita lanjutkan. Jadi seorang suami boleh menggauli istrinya, ya, dalam artian memasukkan dzakar ke dalam kemaluan istrinya dengan 3 hal, ya. Karena di dalam ayat disebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati wanita tersebut kecuali mereka telah suci. Yaitu yang pertama terhentinya darah haid, kemudian mensucikan darah tersebut, yaitu membersihkan kemaluannya, ini adalah bersuci dari najis. Kemudian wanita tersebut mandi, ini bersuci dari hadas. Jadi dengan 3 hal ini, yaitu terhentinya darah haid, benar-benar telah berhenti, kemudian dicuci darah tersebut, kemaluannya dicuci,
kemudian mandi, yaitu untuk menghilangkan hadas, karena ketika wanita sedang haid itu dia sedang berhadas besar. Tatkala 3 hal ini sudah, maka baru boleh seorang laki-laki menggauli istrinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang hendak ditanyakan, silahkan. Iya. Orang-orang Yahudi itu perhatiannya kepada syariat itu lebih besar daripada orang-orang Nasrani, ya. Jadi mereka peribadatan mereka itu rajin, ya. Kemudian syariat-syariat yang sejak nenek moyang mereka ada itu mereka warisi melebihi orang-orang Nasrani. Maka mereka tidak sembarangan menyebarkan agama mereka, ya. Jadi mereka tetap, ya, menyembelih itu. Jangankan ucapan bismillah yang ringan, cara seperti itu saja masih mereka lakukan, terlebih ucapan bismillah yang lebih ringan dari itu, ya. Meskipun basmalahnya mereka bismillahnya dengan bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Karena syariat mereka dengan bahasa Ibrani, ya, Taurat itu dengan bahasa Ibrani bukan dengan bahasa Arab. Seperti Israel itu adalah bahasa Ibrani, ya, yang artinya adalah Abdullah, ya. Isra itu adalah Abdun, Il itu adalah Allah. Israel artinya adalah Abdullah, dan Israel itu adalah Yakub. Bani Israel adalah anak keturunan Yakub. Silahkan yang lain. Dia menikah 2. Iya. Iya, kalau bisa dan mampu, ya, benar-benar mampu, tidak hanya mampu harta, ya, juga mampu memimpin. Kalau mampu harta, orang di zaman sekarang jauh lebih mampu daripada kehidupan sahabat, ya. Mereka miskin tapi berani poligami. Kita mampu tapi nggak berani, ya. Jadi kalau memang mampu, ya, 1 saja ribut, 2 tambah ribut. Itu harus diperhatikan, ya. Kalau memang benar-benar mampu, tentunya masing-masing kita berbeda, ya. Saya tidak bisa menilai mana yang mampu, mana yang tidak mampu, ya. Tolak ukur mampunya bagaimana? Bercermin dulu dari istri pertama, ya. Kalau jarang keributan, kalau sesekali ribut, ya itu pasti, ya, itu sebagai bumbu, ya, garam dalam kehidupan berumah tangga. Sesekali ribut, nggak masalah. Tapi kalau setiap jam ribut, ya, 1 saja kayak perang dunia, ya, apalagi 2 atau lebih. Memang idealnya seorang suami, ya, karena asal dalam menikah, ya, itu adalah poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita yang kalian sukai 2, bukan 1, 3, 4. Baru kalau khawatir tidak bisa adil, maka 1. Jadi kalau memang bisa, maka dia lakukan. Ini yang terbaik, ya. Ini yang terbaik. Kalau dia yakin bisa adil, bisa memimpin dengan baik, maka dia menikah 2, dan ini manfaatnya besar, ya. Manfaatnya besar, tidak hanya pada suami, tapi juga pada istri, ya. Karena kualitas seks laki-laki itu akan semakin berkualitas jika dia poligami, ya. Karena tempat latihannya tidak hanya 1, ya. Seorang jago karate, dia akan semakin jago ketika banyak lawannya, ya. Tapi kalau bertarung dalam 1 ring hanya 1 saja lawannya, ini belum terbukti, ya. Jadi akan semakin berkualitas jika lawan tarungnya itu lebih dari 1. Kemudian juga poligami ini juga akan mengobati penyakit ejakulasi dini, ya.
ketika laki-laki yang mudah keluar, ya, maka ini bisa diobati dengan berganti pasangan. Bahkan disebutkan di dalam Saidul Khatir, seorang suami yang memiliki istri yang banyak, ya, disebutkan di situ bahkan dia tidak tahu di rahim mana sperma dia keluar. Jadi menggilir istrinya, ya, menggilir ini, kemudian belum sampai keluar, menggilir yang satunya lagi, dan tetap bisa berereksi karena apa? Objek yang berbeda. Tabiat seorang laki-laki, ya, karena yang banyak bertindak itu adalah laki-laki, ya, karena yang ereksi, yang tegak dan mendorong itu adalah laki-laki. Jika objeknya sama, maka ketika sudah keluar itu tidak berhasrat lagi pada pasangannya. Kasihan yang bujangan. Ketika objeknya berbeda, ya, maka meskipun sudah keluar air mani tersebut, dia bisa bangkit lagi dengan mudah, ya, karena yang dilihat berbeda. Dan tentunya durasi dengan pasangan yang kedua ini akan lebih lama daripada pasangan yang kedua. Maka semakin banyak istrinya, durasi, ya, lama waktunya seks itu akan lebih lama. Dan ini yang disukai oleh wanita, ya. Wallahu a'lam. Ini juga baru sekedar teori. Ya, terakhir ya. Satu dulu ya. Ya, satu dulu. Baru 2, 3, ya terserah ya. Jadi yang terpenting adalah ketika masa bujang ini, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau ada majelis seperti ini tidak hadir kalau masa nikahnya itu masih lama, ya. Karena bukan menambah ilmu, malah menambah masalah. Tapi saya harus menyelesaikan amanat ini, ya. Ini sebenarnya dari Ustadz Febri dahulu dan saya harus lanjutkan. Ini insya Allah sebentar lagi akan habis, ya. Jadi sekarang konsentrasi dulu apa kegiatannya, ya, kalau masih belajar yang rajin, ya, jangan memikirkan ini dulu. Ya, bagaimana jika istri sedang dalam keadaan hamil, apakah boleh seorang suami menggauli istrinya? Iya, boleh. Sangat boleh, ya. Tadi malam kita sudah bahas di Imam Syafi'i, ya. Bahkan ini bermanfaat. Imam Ahmad mengatakan akan semakin baik kualitas janin, yaitu akan memperkuat indera pendengaran, penglihatan, dan memperbagus fisik janin apabila suami menggauli istrinya di waktu hamil, terutama pada kehamilan 3 bulan pertama. Terkecuali, ya, jika dokter mengatakan jangan, mungkin rahimnya lemah dan lain sebagainya, dan perlu diperhatikan tentang posisi dan juga gerakan. Tentunya posisi dan gerakan menggauli wanita yang hamil dengan tidak hamil ini berbeda. Yang jelas ini dibolehkan. Ya, kasihan sama yang bujang, ya. Insya Allah untuk pembahasan yang vulgar ini sudah masih sedikit, ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.